puasa adalah ibadah yang paling tua di samping sholat dan kurban. Nabi Adam sebagai manusia pertama dan juga sekaligus Nabi yang pertama pula telah diperintahkan untuk berkurban ketika anaknya Habil dan Qabil memperebutkan satu perempuan, yaitu Iklimah. Sholat yang tadi saya katakan adalah ibadah ritual penyembahan kepada Tuhan. Sejak zaman Nabi terdahulu telah ada ritual penyembahan kepada Tuhan, meskipun bentuknya berbeda dengan sholat-sholat seperti yang sekarang. Dan puasa, Nabi Nuh ketika terombang-ambing di atas banjir bandang, Nabi Nuh berpuasa. Nabi Musa berpuasa 40 hari dan diikuti oleh umatnya hingga kini, kaum Yahudi. Nabi Isa berpuasa bahkan lebih banyak lagi, 50 hari dalam 1 tahun, yang dalam beberapa aliran Kristen masih dilaksanakan hingga sekarang. Nabi Yakub mempuasai anak-anaknya termasuk Yusuf. Nabi Yusuf berpuasa ketika sedang dipenjara. Bahkan bukan hanya nabi-nabi dan manusia saja yang berpuasa, hewan dan tumbuhan pun berpuasa. Kupu-kupu ketika ulat berubah menjadi kepompong dan kepompong menjadi kupu-kupu, selama prosesnya berlangsung, ia berpuasa. Beruang kutub berpuasa saat hibernasi. Ikan salmon berpuasa ketika bermigrasi dari satu sungai ke sungai lainnya yang jaraknya ribuan mil dan melawan arus agar tubuhnya menjadi ringan dan memudahkan ia untuk berenang. Ayam berpuasa ketika mengalami telurnya. Dan yang terakhir, ular juga berpuasa ketika ia sedang berganti kulit. Tumbuhan berpuasa. Beberapa tumbuhan ketika ia ingin menumbuhkan daun-daun baru, menggantikan daun-daun yang lama, selama proses pengguguran, tumbuhan tidak sama sekali menyerap makanan dari tanah. Ia berpuasa. Dan dari kesemua makhluk yang berpuasa, kita dapat mempelajari bahwa sebenarnya puasa adalah kebutuhan kita untuk menjadi lebih baik daripada keadaan yang sebelumnya. Ingat, poin pertama yaitu puasa sebenarnya adalah kebutuhan. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin yang bunyinya seperti ini: As-shaumu nisfus sabri was-sabru nisful iman, yang artinya puasa adalah setengah dari kesabaran dan kesabaran adalah setengah dari iman. Mari kita bayangkan bahwa keimanan adalah sebuah lingkaran. Jika sabar menempati setengah dari keimanan dan puasa adalah setengah dari kesabaran, maka puasa memiliki tempat 1/4 dari seluruh keimanan. Artinya, jika seorang berpuasa dan melakukan sungguh-sungguh dalam puasanya, artinya ia telah melengkapi 1/4 dari imannya. Dan kenapa puasa di sini dikaitkan dengan kesabaran, bahkan menempati posisi setengah dari kesabaran? Karena apalah puasa kalau tidak melatih sabar. Sabar untuk makan, sabar untuk minum, dan sabar untuk menahan nafsu, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Puasa memiliki kedudukan yang lebih istimewa dari ibadah-ibadah yang lain. Kenapa? Alasan yang pertama adalah karena puasa adalah ibadah yang sifatnya subjektif. Artinya, yang mengetahui kita sedang berpuasa atau tidak hanyalah diri kita sendiri dan tentunya yang Maha Tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa saja berwudu dan masuk ke kamar berpura-pura melaksanakan sholat, padahal tidak. Kita bisa saja mengambil Al-Quran, membukanya, dan berpura-pura membacanya di dalam hati, padahal tidak. Tapi yang mengetahui puasa adalah hanya diri kita dan Tuhan saja. Alasan yang kedua adalah karena puasa
adalah ibadah yang secara terang-terangan menantang setan. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya selama bulan Ramadan setan dibelenggu. Sepemahaman saya, yang dimaksud dengan belenggu setan bukanlah berarti setan-setan yang kita kenal seperti kuntilanak, pocong, genderuwo, dan lain sebagainya dirantai ketika bulan Ramadan tiba. Bukan seperti itu sepemahaman saya. Setan dalam hadis tersebut adalah setan yang ada pada diri kita. Dalam salah satu hadis di kitab Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menuliskan sebuah hadis tentang setan dan orang yang berpuasa. Bunyinya kurang lebih seperti ini. Inna syaitana la yajri min ibni Adam majrad dam. Nah, artinya sesungguhnya setan berjalan dalam tubuh anak cucu Adam lewat aliran darahnya. Fadaifuhu bil ju', artinya maka persempitlah jalannya setan dalam aliran darah dengan lapar. Jadi lapar adalah cara menyumbat tempat jalannya setan dalam aliran darah kita. Itulah dua alasan kenapa kedudukan ibadah puasa lebih istimewa dibanding ibadah-ibadah yang lainnya. Ada satu ayat Al-Quran tentang puasa yang seharusnya sering kita dengar saat Ramadan ini. Bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan seperti orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Saya fokus pada satu kata dalam dalil ini, yaitu kutiba, yang artinya telah diwajibkan. Ibadah puasa adalah ibadah yang kewajibannya langsung dikatakan oleh Tuhan dalam kata kutiba. Artinya, inti dari ibadah puasa sebenarnya adalah kepatuhan terhadap kewajiban atau perintah yang datangnya langsung dari Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun manfaat-manfaat lain selain kewajiban, misalnya puasa menyehatkan badan, puasa menguruskan badan, atau puasa mengirit uang, adalah alasan-alasan lain dari puasa di bawah alasan inti utama dari puasa, yaitu kepatuhan terhadap kewajiban Tuhan. Jadi mari kita laksanakan puasa kita semata-mata untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan lewat ayat Al-Quran yang inti katanya adalah kutiba. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan ada 3 tingkatan orang yang berpuasa. Kalau saya katakan tingkatan, artinya itu bersifat dinamis, dari bawah semakin ke atas. Dan untuk mencapai tingkat yang paling tinggi, tentu kita harus menginjak step tingkat yang paling bawah terlebih dahulu. Tingkat yang pertama adalah puasanya orang awam. Apa itu puasanya orang awam? Puasanya orang awam adalah orang yang berpuasa hanya fokus pada menahan makan, minum, dan nafsu seksualnya saja. Artinya, puasanya orang-orang awam adalah puasanya orang yang fokus hanya pada hal-hal yang bersifat fisikly saja, hal-hal yang berkaitan dengan tubuhnya saja. Jadi pertanyaan-pertanyaan seputar apakah menelan air wudhu ketika berkumur-kumur membatalkan puasa, apakah kentut di dalam air membatalkan puasa, apakah busa sikat gigi yang tertelan membatalkan puasa, adalah pertanyaan dari puasanya orang-orang awam.
tingkat yang paling rendah dari 3 tingkatan puasa menurut Imam Al-Ghazali.